Halo guys, balik lagi dengan LW Review. Kita sekarang di Australia, di Melbourne. Nah, kita bakal bahas nih toko mainan apa aja sih yang ada di Melbourne, isinya kayak apa, harganya tuh kayak mana gitu, apakah lebih murah di sini atau di Indonesia. Let's check it out. Oke, yang pertama kita mau ke One Stop Anime di Bourke Street Level 3. Ini kita arahnya dari Flinders Station ya, pusatnya di Flinders Station karena semua toko mainan di sini dekat-dekat di Flinders Station. Nah, ini waktu gua cari pakai Google Map, gue pikir tokonya udah tutup gitu ya, nggak nemu gitu. Tapi untung istri gue bilang kayaknya di level 3 berarti dia bentuknya ruko dong gitu, kayak harus ke lantai 3 gitu. Oh bener ya, terus pas gue lihat-lihat cari-cari lagi, memang nggak ada ininya, nggak ada sign di luar gitu. Jadi lu masuk dulu baru kelihatan tuh di level 3 One Stop Anime. Lu naik satu lantai terus masuk ke lift ke lantai 3. Nah ini dampak depannya ya, jadi agak sempit gitu ya. Tapi ini memang tokonya lebih banyak jualan Japanese karakter gitu, baik dari kayak Miku, terus juga Hero Academia gitu ya, terus Shaman King yang tadi gue sempet lihat gitu. Terus model kit ya Pak, biasalah Gundam. Terus juga ini ada beberapa ya, gue shoot memang agak kecil gitu tempatnya. Ini ada model kit Gundam, terus ada Zoid juga gitu ya. Nah yang punya juga ya agak-agak orang-orang Jepang gitu sih yang di sini nih. Nah selanjutnya kita lanjut ke satu toko lagi namanya Critical Hit-nya agak gede, tapi memang dia juga lebih jualnya ke prefer ke Japanese karakter gitu ya. Dia ada di pinggir jalan gitu, dekat tempat makan juga, dan lebih banyak gitu dibanding tadi yang One Stop Anime gitu ya. Di sini juga pelayannya juga baik-baik sih, jadi selalu nyapa kita gitu kalau kita datang, welcome to Critical Hit apa gitu. Nanti ditanyalah kita mau nyari apa, bisa dibantu apa gitu. Di sini dia lebih banyak jual pop figure gitu, lalu juga model kit, ada juga jual komik gitu ya, terus boneka-boneka plus gitu. Terus ada juga figur-figur yang memang dari video game, lebih banyak sih gue lihat Zelda gitu ya, yang video game dari Nintendo gitu. Nah terus juga ada beberapa memang barang-barang yang gue nggak pernah lihat di Indo gitu. Ya kayaknya mungkin cuma dijual di sini gitu ya, di pasar di luar Indonesia, atau mungkin juga nggak ada seller yang masukin ke Indonesia. Selanjutnya kita ke Metro Hobbies. Ini Metro Hobby ini agak lucu sih sebenarnya gue ketemu toko ini, karena gue sempat lihat beberapa orang gitu waktu jalan kok selalu bawa tas Lego gitu ya. Ini beli dari mana gitu, di toko mana? Terus gue tanya, ternyata ada di dekat jalan, di Jalan Bourke juga, dekat yang tadi ya, dekat yang One Stop Anime gitu. Terus gue coba datengin Metro Hobbies ini, ternyata mereka nggak jual Lego doang gitu, ternyata banyak juga yang dijual. Dia lebih ke kit-kitan gitu ya, model kit baik itu dari Gundam, terus juga Evangelion, terus ada juga mobil, ada juga militer, pesawat gitu. Terus jual Lego mekanik juga, jual apa ya, kayak miniatur kereta api, jual perlengkapan diorama gitu ya. Lalu juga dia jual diecast gitu, tapi mobil-mobilnya menurut gue yang dijual di sini banyak yang collectible item gitu, bukan yang pasaran gitu. Dan harganya pun kalau menurut gue ya, ini harga-harga yang memang harga kolektor gitu ya. Banyakan memang barang-barang yang dijual tuh barang-barang yang collectible items menurut gue. Dan cukup rame gitu ya. Gue juga kaget juga gitu, banyak juga yang beli gitu ya, dengan harga yang cukup lumayan mahal gitu. Di sini juga jual radio control juga jual cat-cat untuk mainan gitu ya. Jadi dia lebih variatif lah, tapi memang ini kayaknya sih lebih ke high end lah pasarnya gitu, marketnya dia lebih ke high end customer.
Ini dia agak jadi turun satu lantai ke bawah gitu ya. Jadi dari lantai kita masuk tuh kita akan turun ke bawah lalu baru masuk ke toko mainannya ini. Jadi kalian bisa lihat ya, banyak diecast mobil yang keren-keren menurut gua. Terus ya spray cat, terus miniatur kereta-kereta. Keren-keren sih ini. Formula 1 juga ada gitu ya. Nah, ini gua akan lanjut lagi ke toko selanjutnya, yaitu Toka Exchange. Jadi Toka Exchange juga dekat di Bourke Street juga. Jadi semuanya nih serba dekat sih. Jadi kayaknya sehari juga lu puterin juga bisa dapat semua. Di sini juga sama ya, lebih ke Japan gitu, yang dijual itemsnya. Tapi dia lebih barang-barang yang eksklusif ya, yang high end juga menurut gua. Nggak seperti tadi di One Stop Anime sama di Critical Hits ya. Mungkin kalau ini lebih barang-barang yang modelnya ada yang limited, ada yang barang-barang umum sih nggak banyak ya, nggak sebanyak tadi di Critical Hit. Dia lebih banyak ke sama collectible items tapi lebih ke Japan waifu gitu ya. Jadi ini bisa lihat Digimon. Ini jadi dia tokonya nggak gede-gede juga, tapi barangnya juga nggak banyak gitu. Hanya beberapa collectible item aja yang dijual gitu. Nah, yang terakhir kita akan ke Minotaur Entertainment. Ini deket Critical Hit tadi di Little Collins ya. Ini yang paling besar di antara semua toko mainan yang udah gue datengin. Jadi di depannya kita bisa lihat ya beberapa items dia pajang lah gitu. Dan ini setahu gue dia udah pindah tokonya dari yang lama ini jadi lebih besar lagi gitu. Dan barang-barangnya menurut gua juga ya banyak jual pop ya. Terus juga tapi banyak juga jual collectible items yang nggak gua temuin di Indonesia gitu. Star Trek, terus yang banyak sih, beberapa nanti lu bisa lihat di video penampakan di video gua gitu ya. Stranger Things ya banyak lah, beberapa barang yang mungkin juga filmnya itu nggak main di Indo ya, jadi mungkin main di Australia atau di Amerika, mereka ada barangnya di sini. Terus The Witcher-nya juga lengkap, lumayan lengkap. Dia juga jual boneka, terus juga jual video games, jual komik juga. Dia ada 2 lantai gitu ya. Jadi kalau yang manga itu ada di lantai yang pas kita masuk. Nah kalau komik-komik yang Amerika, US, Marvel gitu ya, terus novel-novel, grafik novel itu ada di lantai bawah gitu. Jadi dia memang pop culture specialist juga, nggak cuma jual Japan karakter doang gitu ya, tapi juga dari karakter-karakter barat juga banyak gitu. Harry Potter juga ada, terus juga dia komiknya juga ada yang memang new release gitu. Terus harganya ya harga USD di konversi ke harga dolar Australia gitu ya, kalau kita mau beli gitu. Dan menurut gua seberapa mahalan mana di Australia atau di Indonesia gitu. Menurut gua beberapa gua temuin ada yang lebih mahal di Australia, tapi ada yang lebih murah juga di Australia. Gua ambil contoh tadi McFarlane Toys ya, Mortal Kombat yang Kotal Khan ya. Itu di Indo dulu gue beli masuk barang baru dapatnya 600.000, di sini baru yang bloody version aja 450.000 udah dapat gitu. Tapi ada juga beberapa barang yang di sini lebih mahal dibanding Indonesia. Depend dari sellernya ya. Ya seller bisa jual murah atau mahal. Kita nggak bisa patokin harganya. Wah ini mahalan nih, kemurahan. Ya di Indonesia juga seperti itu gitu kan. Enaknya di sini semuanya berdekatan gitu tokonya. Jadi lu dalam satu hari pun lu bisa
puterin semuanya, bisa kalau beli tuh nggak jauh-jauh gitu. Ya malah kita bersyukur banget ya bisa tinggal di Indonesia tuh, pilihannya tuh banyak banget gitu. Pilihan itemsnya, barangnya tuh lebih banyak dibanding sini gitu. Pilihan, dan gue nggak nemuin orang jualan SCM, Saint Cloud Meat Sensei ya. Paling yang dijual cuma 1-2 biji doang, nggak kayak di Indonesia kan sabrek-abrek ada gitu ya di toko mainan gitu. Di sini juga sedikit gitu, jadi kita buat beli pun pilihannya pun sedikit gitu. Ya jadi cuma itu guys, review gua sedikit doang sih, seenggaknya ngasih gambaran kalian gitu ya. Kita beruntung banget lah bisa tinggal di Indo, banyak pilihan, seller sabrek-abrek gitu ya, bisa lu beli online, bisa beli di mall bisa. Dan pilihan barangnya tuh kita beraneka ragam dibanding di sini tuh. Oke guys, itu aja dari gua. Terima kasih banyak. Seenggaknya gue bisa nge-share sedikit ya toko mainan di Melbourne buat gambaran kalian. Kalau nanti insya Allah kalian bisa jalan-jalan di Melbourne, jangan lupa mampir ke toko-toko ini. Thank you guys sudah nyaksiin. Sampai jumpa lagi di next episode LW Review, karena mainan adalah surgawi dunia. Bye bye guys.